Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pasti teman-teman sudah sering mendengar sebuah hadis yang berbunyi La tagdob walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Sebuah hadis yang berkaitan dengan marah, di mana Rasulullah SAW menyarankan kita sebagai umatnya untuk tidak marah dalam kondisi apapun. Dan bagi seorang yang bisa menahan amarahnya, bisa tidak marah, balasannya adalah surga. Namun di video kali ini kita tidak akan membahas panjang lebar mengenai hadis ini. Yang akan kita bahas pada video kali ini masih berkaitan dengan marah, yaitu dampak negatif marah dan cara mengatasinya. Teman-teman, ada beberapa dampak negatif yang bisa ditimbulkan apabila seseorang sedang marah. Apalagi kalau marahnya itu marah yang tidak terkendali, marah yang berlebihan. Nah, apa saja dampak negatif tersebut? Dampak negatif yang pertama adalah kehilangan kendali. Seseorang yang sudah dikuasai oleh amarahnya tak jarang akan kehilangan kontrol atas dirinya, sehingga ia tidak bisa berpikir dengan jernih dan ia tidak bisa ataupun tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Karena ketika seseorang dikuasai oleh amarahnya, yang dikedepankan bukanlah akal yang sehat, bukanlah pikiran yang jernih, tetapi yang dikedepankan adalah nafsu amarahnya. Dampak negatif yang kedua, teman-teman, yaitu marah bisa merugikan diri sendiri. Nah, baiknya marah itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta tidak melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan biarkan marah itu menguasai diri kita. Tetapi harusnya kitalah yang bisa menguasai ataupun mengendalikan amarah tersebut. Sebab marah ataupun amarah yang berlebihan justru datangnya bukan karena kebaikan, tetapi marah yang berlebihan itu datangnya dari hasutan setan ataupun iblis, sehingga marah yang berlebihan tersebut bisa berujung pada dosa. Nah, marah yang berlebihan juga itu hanya akan menjadikan masalah yang kecil menjadi besar, sehingga pada akhirnya amarah yang berlebihan dapat menimbulkan penyesalan bagi diri kita sendiri. Nah, dampak negatif yang ketiga, teman-teman, yaitu marah dapat menodai agama. Seseorang yang sudah dikuasai oleh amarahnya tak jarang bertindak sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan karena akal sehatnya tidak berjalan dengan benar. Bahkan jika sudah sepenuhnya ia dikuasai oleh amarah, maka ia bisa melakukan apa saja yang padahal tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga justru ia melakukan tindakan yang melenceng yang ia anggap benar, namun salah di mata Allah dan Rasul-Nya, hanya untuk menumpahkan semua amarahnya. Nah, itu dampak negatif yang ketiga. Makanya kenapa marah bisa menodai agama? Karena dengan marah yang berlebihan tersebut, seseorang bisa melenceng dari aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasul-Nya, ataupun dari ajaran agamanya. Untuk dampak negatif yang keempat, teman-teman, marah itu bisa menjerumuskan pada maksiat. Marah yang tidak terkontrol dengan baik membuat seseorang mudah melakukan tindakan yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Ditambah dengan hasutan setan dan iblis, maka jadilah seseorang yang pemarah menjadi mudah untuk diajak
berbuat maksiat yang dapat merugikan dirinya sendiri. Nah, marah yang berlebihan itu dapat menjadikan seseorang tidak berpikir sehat, tidak berpikir jernih, tidak menggunakan akal yang benar, akal yang sehat. Sehingga ketika ia sudah tidak menggunakan akalnya lagi, apalagi ia tidak bisa menggunakan imannya, dikarenakan ia tidak mengontrol amarahnya, maka pada akhirnya dengan hasutan setan dan iblis, ia terjerumus kepada hal-hal yang berbau maksiat. Nah, maksiat ini teman-teman bisa merugikan diri sendiri, bahkan bisa merugikan orang lain. Untuk dampak negatif dari marah yang terakhir, yaitu azab Allah sedang menunggu. Kenapa marah bisa mendatangkan azab Allah? Karena seseorang yang tidak bisa mengontrol amarahnya dengan baik menjadikan dirinya mudah untuk terjerumus pada hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal maksiat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, pada akhirnya hal-hal yang tidak baik ini ataupun hal-hal yang berbau maksiat ini merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ketika sudah merugikan diri sendiri dan orang lain, maka hal tersebut bisa menimbulkan dosa yang berujung pada balasan ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa azab Allah menunggu? Dikarenakan marah, karena ketika kita marah maka timbullah dosa. Nah, dosa ini yang bisa menyebabkan datangnya azab Allah kepada diri kita apabila kita tidak bisa mengontrol amarah kita. Itu teman-teman beberapa dampak negatif yang bisa ditimbulkan apabila kita marah secara berlebihan. Namun jangan khawatir, karena ada beberapa cara untuk mengatasi apabila kita sedang marah. Nah, cara yang pertama adalah tanamkan di dalam diri bahwa jangan pernah marah kecuali karena Allah ataupun kecuali karena kebaikan. Maksudnya, marahlah pada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Marahlah pada sesuatu yang berbau maksiat misalnya, ataupun marah pada hal-hal yang mempunyai dasar ataupun landasan kebaikan. Nah, itu cara yang pertama. Jadi niatkan bahwa marah ini karena Allah semata. Niatkan bahwa apabila kita marah, maka itu adalah untuk kebaikan, bukan karena hawa nafsunya. Untuk cara yang kedua, usahakan untuk bersikap lembut, namun jangan sampai terlalu berlebihan sehingga malah menimbulkan ketidakpedulian pada hal tersebut. Jadi ketika kita marah, usahakan bahasa yang keluar adalah bahasa yang lembut. Namun jangan sampai bahasa yang lembut ini ataupun sikap yang lembut ini menimbulkan seseorang yang kita marahi tidak peduli dengan apa yang kita ucapkan ataupun kita lakukan. Untuk cara yang ketiga, perbanyak zikir kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, teman-teman, dikarenakan marah itu timbulnya dari hawa nafsu, maka cara menenangkannya adalah dengan memperbanyak mengingat Allah.
Sebab Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati setiap umatnya. Untuk cara yang keempat, teman-teman, apabila kita sedang marah, yaitu berusaha untuk menahan amarah yang tidak perlu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi, usahakan untuk menahan amarah apabila amarah itu ataupun marah itu tidak perlu, apabila marah itu tidak berdasar pada kebaikan, apabila marah itu tidak berdasarkan karena Allah dan Rasulnya. Jadi jangan dikeluarkan, ditahan teman-teman. Nah, untuk cara yang kelima, yaitu berdiam diri. Jika memang teman-teman tidak sanggup untuk menahan amarah dan ditakutkan jika bersuara ataupun bertindak hanya akan memperburuk keadaan, maka hendaklah teman-teman berdiam diri. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ajarilah, permudahlah, dan jangan menyusahkan. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka lebih baik ia diam. Hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad. Jadi teman-teman, Rasulullah sendiri menganjurkan bahwa apabila kita sedang marah, lebih baik kita diam, agar tindakan kita, ucapan kita itu tidak memperburuk keadaan. Untuk cara yang keenam dalam mengatasi rasa marah adalah dengan mengubah posisi. Hal ini disebutkan juga dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, jika salah seorang dari kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Apabila marahnya tidak reda ataupun tidak hilang, maka hendaklah ia berbaring. Jadi dengan mengubah posisi diharapkan amarah kita menjadi mereda. Namun apabila masih belum juga reda, maka terus mengubah posisi. Namun apabila masih belum reda juga, maka solusi yang selanjutnya adalah dengan pergi mengambil wudhu ataupun mandi. Kenapa pergi mengambil wudhu ataupun mandi? Karena marah itu datangnya dari setan. Sedangkan setan itu terbuat dari api. Dan api hanya bisa dipadamkan oleh air. Maka diharapkan dengan berwudu ataupun mandi ini dapat merendam amarah kita. Jadi berwudu dan mandi teman-teman. Untuk cara yang terakhir, yaitu cara yang ke-8 dalam mengatasi amarah ataupun marah, yaitu dengan bersabar dan memberi maaf. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 37, dan jika mereka marah, mereka memberi maaf. Nah teman-teman, setelah kita bertahap mengusahakan menahan amarah, mengusahakan meniatkan marah karena Allah ataupun karena kebaikan, kemudian mengusahakan berdiam diri, mengusahakan mengubah posisi, berwudu ataupun mandi, pada akhirnya disempurnakan untuk cara mengatasi marah ini dengan cara bersabar dan memberi maaf. Hal ini lebih disukai oleh Allah daripada kita mengeluarkan amarah kita. Nah itu teman-teman beberapa dampak negatif dan cara mengatasinya apabila kita marah. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa teman-teman aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.